Dalam dunia perdebatan agama, seringkali yang paling berisik justru bukan pencari kebenaran, melainkan penyebar potongan-potongan informasi yang dipelintir sesuai kepentingan. Satu kalimat dipotong, satu pernyataan dicabut dari konteksnya, lalu dijadikan amunisi untuk menghakimi. Padahal kebenaran tidak lahir dari tangkapan layar, potongan video, atau cerita grup sebelah. Kebenaran lahir dari keberanian untuk mendengar langsung, memeriksa konteks, dan menguji setiap klaim dengan sumber aslinya. Dan itulah yang terjadi dalam dialog kali ini. Oke, silakan Bang. Abang kontra dengan saya? Enggak masalah kontra dulu Bang. Yang saya mau tanyakan dulu sama Abang, karena Abang banyak dibahas di grup-grup sebelah, kan gitu. Iya, sudah teredis-edis semua para tiktokers Bang. Teredis semua. Ya kan? Saya mau tanya gini dulu Bang, saya konfirmasi sama Abang dulu lah. Oke, Bang, silakan. di sini masih percaya nggak dengan Tritunggal gitu? Jawab iya atau tidak aja. Saya kalau mau jawab simpel, saya jawab iya. Tetapi Tritunggal yang dimaksud di situ bukan Tritunggal rumusan orang-orang tersebut. Tritunggal yang saya maksud di situ adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Titik. Emang ada rumusan dari orang-orang tertentu? Ada Bang, Gimana? Tritunggalnya versi Bom-Bom, contoh. Aduh, mau saya kasih tunjuk lagi atau gitu. Baik, saya tunjukkan Bang, nih. Yang saya maksudkan dibuang ke tong sampah itu loh Bang, Tritunggal dalam pengertian penjelasan-penjelasan atau rumusan-rumusannya itu loh yang saya bilang dibuang ke tong sampah. Nih contohnya Bang ya. Sebentar Bang, sabar. Nih, saya kasih contoh. Tritunggal Bom-Bom. Nah, ini. Udah sudah sangat terkenal nih Bang. Kalau Abang ketik Tritunggal Bom-Bom di sini, nih ya, Tritunggal versi Bom-Bom. Tritunggal pulpen. Aduh, mana sih? Tritunggal pulpen. Ketik aja Tritunggal pulpen itu langsung ketemu nanti. Nah ini. Saya besarin dulu ya. Bentar. Bentar ya. Bentar. Baik, nih. Itu pulpen Bang. Oke, pulpen ingat, pulpen ingat. Nggak boleh itu Bang. Pulpen ingat. Ya pulpen juga Pak. Cuma bentuknya beda. Inilah yang saya bilang Bang dibuang ke tong sampah itu maksud saya. Itulah yang saya maksud. Buanglah itu ke tong sampah. Itu loh maksudnya. Saya tidak pernah mengatakan membuang Bapak Putra Roh Kudus ke tong sampah. Aduh, orang itu yang saya beritakan tiap hari kok. Gimana? Iya. Kalau itu saya setuju, itu dibuang ke tong sampah kalau versi. Iya, itu yang saya bilang. Orang mereka aja ketika saling bercakar-cakaran kok mereka di situ. Itu yang saya bilang dibuang ke tong sampah. Begitu. Yang saya mau tanya sama Abang, yang ini sering dibahas di room sebelah gitu. Abang nggak nyembah Yesus begitu. Baik, nyembah ini Yesus juga pertanyaan bagus. Baik, pertanyaan bagus. Abang ke gereja? Yang dibahas di sebelah Bang, yang dibahas di sebelah. Ya. Ya. Saya konfirmasi sama Abang dulu. Baik. Jangan sampai saya juga ikut-ikutan bilang Abang sesat ya kan gitu. Oke, baik. Saya balik lagi kamera saya Bang ya. Abang ke gereja apa kalau boleh tahu Bang? Mohon maaf. Saya gereja karismatik ya. Ke gereja karismatik. Oke. Saya kasih contoh dulu ya Bang ya. Pada waktu itu yang terjadi antara saya dengan RK pada waktu itu berdebat soal proskuneo atau penyembahan. Oke. Nah,
Yang kita bahas adalah penyembahan proskuneo itu adalah tindakan seperti ini, Bang. Iya. Oke. Nah, sehingga dalam perdebatan itu yang terjadi adalah perdebatan antara apa itu yang dimaksud dengan penyembahan atau proskuneo. Nah, saya bilang inilah menyembah itu kayak begini. Inilah yang dimaksud proskuneo. Nah, contoh-contoh lainnya adalah seperti ini. Saya kasih contoh. Nih, di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 38. Lalu ia menyembah Yesus. Ini yang dimaksud menyembah, Bang. Nah, lalu dia tanya kepada saya, apakah kamu menyembah Yesus? Saya jawab, saya tidak melakukan seperti ini kepada Yesus karena Yesus tidak ada di hadapan saya. Saya tanya sama abang di gereja ada kayak begini Abang lakukan? Iya, kalau pertemuan, kalau berdua sendiri sih kadang saya begini. Boleh, ya kalau berdua sendiri mungkin abang begini. Tapi kalau di gereja abang begini? Ya nggak ada ya. Iya, nah itu pun Bang, yang saya katakan adalah saya loh Bang. Jadi dia itu bertanya tentang saya, jadi saya harus jujur, saya nggak boleh ngada-ngada Bang. Memang, saya ketika saya saya balik dulu kamera saya. Ketika saya di kamar, ketika saya sendirian, ketika saya mungkin memikirkan sesuatu begitu, ya kan? Saya berdoa, jujur Bang, saya pribadi, saya nggak sampai begitu Bang. Pernah sih kadang-kadang saya sampai begitu, tapi dulu-dulu kalau sekarang saya nggak begitu. Nah, yang saya lakukan adalah perbaktian. Sebenarnya Bang, yang kita perbuat kepada Tuhan itu adalah penghambaan diri atau perbaktian. Bagaimana cara kita berbakti, bagaimana cara kita menghambakan diri, adalah dengan melakukan perintah-perintahnya. Contoh, Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesama manusia. Nah, kita lakuin. Begitu. Bukan nggak tertulis dalam Alkitab? Saya bacakan lagi Bang ya. Saya harus pakai baca Alkitab Bang. Barang siapa mengasihi aku, dia harus nungging. Nggak ada tertulis begitu Bang. Saya kasih tulis ya Bang ya. Saya kasih tulis ya Bang ya. Sebentar. Oke Bang, saya udah ngerti. Sabar dulu Bang, sabar dulu. Biar yang lain ya Bang. Abang mengerti, tapi yang lain kan? Yang lain nggak mengerti. Iya. Sebentar ya Bang ya. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 Bang. Yohanes 15. Oke. Kita bacakan. 15 berapa Bang? Bentar. Sorry. Bentar ya. Sebentar. Yohanes 15 ayat 10. Bentar. Yohanes 15 ayat 10. Oke. Jikalau kamu, perhatikan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku yang tinggal di dalam kasihnya. Jadi, jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita menuruti perintah-perintahnya. Seperti itu. Jadi tidak ada Bang, bukti mengasihi Tuhan Yesus adalah dengan cara nungging. Nggak ada itu Bang. Tetapi Bang, apakah boleh Anda sampai nungging begitu? Boleh. Yang ditanyakan saya Bang, apakah Anda menyembah Yesus yang mau sampai nungging begitu? Enggak. Jujur saya enggak kok. Begitu. Saya ke gereja nggak sampai nungging begitu. Saya tanya sama abang, waktu abang di gereja abang sampai nungging begitu? Iya, kadang-kadang dalam situasi tertentu seperti sendiri. Tapi kan nggak di gereja kan, sendiri mungkin begitu kan? Iya, kadang-kadang saya di gereja juga gitu kadang-kadang. Iya, itu pun nggak salah bang. Itu juga tidak salah. Itu kan abang sendiri yang ditanya kan gitu. Iya, saya yang ditanya. Kalau saya memang saya nggak sampai begitu. Saya nggak sampai nungging begitu. Karena yang saya pentingkan itu bukanlah nggak salah. Karena dia nanya saya, maka saya yang saya jawab. Tapi yang saya mau tekankan adalah
Yang dimaksud mencintai Tuhan Yesus bukan dibuktikan dengan cara gerakan badan. Karena yang melakukan gerakan badan seperti itu hanyalah orang-orang tertentu saja. Misalnya nih, orang Islam juga melakukan gerakan badan. Sampai begitu. Nih, contohnya Bang. Ini adalah ekspresi. Jadi pada waktu itu Bang, ada seorang yang buta sejak lahir. Oke. Ketika dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ya, dia menyembahnya, dikatakan. Lalu katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Ini adalah ekspresi dia kepada Tuhan Yesus. Begitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sekarang? Apakah Tuhan Yesus ada di hadapan kita? Daging ada di hadapan kita, ya kita percaya dia bersama kita. Kita percaya bahwa dalam persekutuan-persekutuan ia menyertai kita. Begitu. Tetapi ekspresi yang menurut saya Bang ya, itu tidak terlalu penting. Boleh-boleh saja. Yang lebih penting adalah melakukan apa yang dia perintahkan. Berbakti. Contoh Tuhan Yesus bilang, jangan mencuri, kita jangan mencuri. Apa gunanya kalau kita begini-begini, setelah kita angkat kepala kita nyuri? Seperti itu. Oke? Oke, Bang. Ya. Oke. Kalau seperti konfirmasi begitu aja, Bang. Sebenarnya saya sih nggak ada masalah selama ini tentang pengajaran atau metode-metode yang Abang buat untuk memberitakan Injil sama yang non Kristen, ya kan. Jadi nggak masalah. Saya justru awalnya saya terkesima begitu, ya kan. Gini-gini aja begitu. Cuman banyak orang tidak tahu Bang, menyembah itu apa Bang. Menyembah itu begini loh Bang, begini. Nah itu menyembah. Nah yang ditanya itu saya, apakah saya melakukan seperti itu, menyembah seperti itu? Saya bilang enggak, saya berbakti saja. Begitu. Bukan berarti bahwa orang yang begitu saya larang, enggak. Contoh, saya kasih contoh Bang. Saya kasih contoh. Misalnya Abang saya tanya, Abang makan mangga? Kalau Abang bilang Abang nggak makan mangga, apa artinya orang lain nggak boleh makan mangga? Iya boleh. Kalau Anda mau seperti ini kepada Yesus, boleh. Tetapi yang mau saya tekankan, yang lebih penting bukan gerakan badan. Yang lebih penting di gereja bukan angkat tangan tinggi-tinggi. Banyak orang angkat tangan tinggi-tinggi di gereja. Setelah keluar dari gereja ngapain mereka? Anda tahu? Banyak Bang, jangan salah. Waktu di gereja, mau sepertimu Yesus. Setelah keluar dari gereja, banyak. Loh gimana? Banyak nggak? Itu nggak pengalaman pribadi banyak. Bukan pengalaman pribadi Bang, banyak gereja begitu Bang. Gimana? Kita gereja A, dia ngangkat tangan tinggi-tinggi. Setelah keluar dari gereja, orang yang angkat tangan tinggi-tinggi itulah yang gosip. Gimana? Loh itu menjadi obrolan-obrolan loh Bang. Jangan salah loh. Orang di gereja itu kan ngobrol-ngobrol. Begitu kan? Loh gimana dia? Makanya ketika kita belum sanggup mencerminkan sikap kita di luar dengan baik, di gereja jangan terlalu mencolok. Nanti kalau terlalu mencolok, nanti dibilang, itu yang kalau di gereja yang tangannya paling tinggi. Nanti saya bilang gini, jadi orang-orang yang tangannya paling tinggi. Saya bukan ngomongin kalian loh ya. Saya ngomongin di gereja saya yang dulu lama Bang. Dulu banget. Dan gitu lah Bang. Ya. Tapi ada loh, ada nggak? Biasanya kalau nyanyiin batuan angkat tangan gitu. Betul Bang. Ibarat kata, kalau di gereja kita mencolok, bersuara, ya kan, bahasa roh begitu. Nggak apa-apa Bang. Cuman harus dibuktikan di luarnya. Jangan di dalam gereja bahasa roh, setelah luar gereja bahasa gosip. Jangan begitu. Kalau Anda di luar masih menggosip, ya dalam gereja nggak usah terlalu mencolok lah. Diam-diam aja, biar nggak jadi batu sandungan. Gitu. Lo betul nggak Bang? Memang iya kok. Gimana? Mana? Iya. Satu lagi Bang. Silakan. Aku ingat statementnya Abang itu mengenai, kalau saya nggak salah, mengenai antara kedudukan Yesus dengan Bapa.
Oke. Di statement itu sedikit, saya nggak tahu, saya kurang nangkap atau ketinggalan dari waktu-waktu sebelumnya. Sepertinya abang itu lebih memposisikan Yesus itu nomor 2. Bagaimana itu, Bang? Oke, baik. Pertanyaan bagus, Bang. Sekali lagi, Bang ya. Kalau saya pernah mengatakan bahwa Yesus nomor 2, saya lompat dari Monas. Saya tidak pernah bilang begitu, Bang. Saya tidak pernah bilang begitu. Yang saya katakan adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Itu pernyataan yang Alkitabiah. Jangan dilawan. Yang ngomong itu adalah Yesus sendiri. Saya kasih contoh. Perhatikan. Sebentar ya, Bang ya. Saya bilang lebih besar, bukan saya bilang nomor 2. Kalau saya bilang nomor 2, itu malah justru RK yang ngomong begitu. Pribadi 1, pribadi 2. Malah mereka yang ngomong gitu. Saya nggak pernah ngomong begitu. Ya, saya akan tunjukkan. Sebentar. Ada di dalam Yohanes 14 ayat 28. Oke. Yohanes 14 ayat 28. Saya hanya ngomong yang Alkitab aja, Bang. Nggak saya lebih-lebih, nggak saya kurang-kurangin. Oke, saya bacakan ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa, coba Bang, baca. Coba. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Oke. Ketika Tuhan Yesus ngomong begini dan abang ada di sampingnya, kira-kira abang mau bilang, Tuhan Yesus, jangan bilang Bapa lebih besar daripada kau, nanti RK marah. Gimana kira-kira? Apa harus kita bilang begitu kepada Tuhan Yesus? Kan tidak, karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Tapi saya tidak pernah bilang Tuhan Yesus nomor 2. Kalau itu nggak ada dalam Alkitab. Justru yang nggak ada dalam Alkitab itu yang seperti itu, Bang. Pribadi nomor 1, pribadi nomor 2, pribadi nomor 3, itu nggak ada itu. Begitu. Ya, maksudnya Bang gini, ini saya harus konfirmasi sama abang langsung, begitu kan? Good. Karena di grup sana, di grup-grup sebelah itu ada juga yang membahas seperti itu. Kan gitu. Iya, dengan mengatakan seperti itu, Bang, itu tidak membuat mereka benar. Kebenaran itu hanya ada di dalam Alkitab, Bang. Begitu loh. Akulah jalan, akulah grup ini, Bang. Akulah jalan dan kebenaran. Yang non-Kristen. Iya, nggak apa-apa, Bang. Intinya yang kita omong itu Alkitab. Biar udah selesai. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Udah seperti itu. Jadi dengan mengatakan bahwa Yesus Bapa lebih besar daripada Yesus, terus masalahnya di mana? Nggak masalah gitu loh. Terus kita mau jadi malah mau ngikutin nabi tetangga sebelah gitu. Iya enggak. Gimana? Pola pikir. Terus oke, kita kasih ayat lagi. Contoh ayat lagi nih. Bentar. Saya kasih contoh 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. Bentar ya Bang ya, 1 Korintus 11 ayat 3. Oke. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Bukan Allahnya orang Islam. Nanti kalau orang Islam yang baca ini Bang disangka Allah loh Bang. Allah di sini maksudnya Bapa di surga, bukan Allah yang Tuhan negeri Mekah. Karena mereka ini suka ngambil-ngambil sepotong lalu dipelintir. Nah, itulah yang membuat orang-orang itu menerima informasi yang tidak lengkap gitu loh. Makanya mereka nih, kepala dari Kristus ialah Allah nih, lihat nih, dia nih Allah nih. Masuklah kamu Islam. Jadi bukan itu, justru itu yang mau saya luruskan tuh yang kayak begitu Bang, gitu loh. Kita ngomong apa adanya, tapi harus lengkap. Yang dimaksud Allah di sini bukanlah Allah begitu. Seperti itu. Apalagi
Apalagi Tuhannya Yusuf PI begitu. Kan jelas. Tapi saya tidak pernah ngomong bahwa Yesus nomor 2, enggak. Saya nggak pernah ngomong begitu. Yang saya ngomong adalah kepala dari Kristus ialah Allah. Begitu. Jelas kan? Kurang biblical bagaimana yang saya sampaikan. Kan? Jangan bisanya cuman naik sesat, Edi, saksi Yehova, sesat. Kayak radio rusak, Bang. Itu tuh aja terus suara radio rusak. Tahu kan radio rusak yang lagi cari gelombang radio itu. Makanya saya langsung masuk ke rumah Bang ini, konfirmasi kan gitu. Harusnya begitu, Bang. Harusnya begitu. Jadi kalau mau tahu apa yang dikatakan seorang, langsung ngomong sama orangnya. Iya, kan yang saya lakukan ini kan konfirmasi sama Abang langsung, ya kan gitu. Banyak sekali ada teman saya juga pendeta, teman saya dosen, ya sampai menjustis Edis TV itu udah sesat, Edis TV udah begini. Saya sih Iya, makanya sesatnya di mana gitu. Makanya suruh naik kemari. Langsung. Kalau saya sih Bang, selagi Yesus ditinggikan, selagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semuanya bagiku benar. Oh iya dong, iya seperti itu. Adalah hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Nah, itu Bang. Oke Bang. Oke, baik, saya turunkan ya Bang ya. Itu aja kontribusinya. Ya. Berarti kalau RK nyanyi hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Allah Ibu. Itu kalau RK. Makanya mereka ini malah sebenarnya itu yang mengganggu penginjilan kita itu mereka itu. Makanya ada orang-orang Islam yang debat dengan saya jadi seperti itu. Edis, iya. Ini ayat di dalam Al-Quran kan. Apa sob? Dan janganlah engkau menjadikan aku dan ibuku 2 orang Tuhan. Kamu ngomongnya sama sana sob, sama RK sana. Tuh. Gimana? Loh iya, karena mereka itu. Percakapan tadi sebenarnya membuka satu penyakit lama yang terus menggerogoti ruang diskusi keagamaan, yaitu budaya fitnah intelektual. Banyak orang lebih senang mengomentari seseorang daripada memahami apa yang sebenarnya dikatakan orang tersebut. Ketika Edis TV dituduh membuang Tritunggal ke tong sampah, faktanya yang ia kritik bukanlah konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ia kritik adalah berbagai analogi dan rumusan manusia yang sering dipakai untuk menjelaskan Tritunggal, seperti Tritunggal pulpen yang dicetuskan oleh Bom-Bom, dan berbagai ilustrasi lain yang justru sering menimbulkan kebingungan. Ini poin yang sangat penting, karena sepanjang sejarah kekristenan, tidak sedikit analogi yang akhirnya dianggap gagal menjelaskan Tritunggal secara utuh. Maka ketika Edis mengatakan bahwa rumusan-rumusan tertentu layak dibuang ke tong sampah, yang dibuang adalah penjelasan manusia yang tidak memadai, bukan ajaran tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sendiri. Namun apa yang terjadi? Sebagian orang memilih jalan pintas. Mereka tidak membantah argumen, mereka tidak menguji penjelasan. Mereka hanya mengambil satu potongan kalimat lalu menyebarkan narasi bahwa Edis menolak Tritunggal. Padahal setelah dikonfirmasi langsung, jawabannya sangat jelas. Ia tetap percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah pentingnya konfirmasi. Sebab fitnah sering lahir bukan dari kebohongan total, tetapi dari kebenaran yang dipotong. Lalu masuk ke isu kedua, tentang penyembahan Yesus. Di sini, Edis kembali mengangkat satu poin yang sering disalahpahami banyak orang. Ketika ditanya apakah ia menyembah Yesus dengan cara bersujud atau menundukkan badan seperti yang dilakukan dalam beberapa teks Alkitab, jawabannya sederhana, tidak. Dan jawaban itu langsung dijadikan bahan tuduhan. Padahal yang ia jelaskan adalah pengalaman pribadinya. Ia tidak pernah melarang orang lain melakukannya. Ia tidak pernah mengatakan tindakan itu salah. Ia hanya menjawab dengan jujur bahwa dirinya sendiri tidak melakukan bentuk ekspresi tersebut.
Justru yang menarik adalah penekanannya bahwa ukuran kasih kepada Yesus bukanlah seberapa dramatis gerakan tubuh seseorang, melainkan seberapa serius ia menjalankan perintah Yesus. Argumen ini memiliki dasar yang kuat, karena seseorang bisa saja mengangkat tangan setinggi langit, menangis paling keras, bersujud paling lama, tetapi setelah keluar dari gereja, tetap menjadi pemfitnah, penggosip, pendendam, dan penipu. Disinilah kritik Eddis menjadi sangat tajam. Ia sedang mengingatkan bahwa simbol tidak boleh mengalahkan substansi, ekspresi tidak boleh menggantikan ketaatan, ritual tidak boleh menjadi topeng bagi kemunafikan. Apa gunanya tangan terangkat saat ibadah jika mulut yang sama dipakai untuk menjatuhkan sesama? Apa gunanya bahasa roh di dalam gereja jika bahasa sehari-hari di luar gereja adalah bahasa gosip? Apa gunanya tampak rohani di depan jemaat jika karakter di luar mimbar justru menjadi batu sandungan? Pesan ini tidak hanya relevan bagi orang Kristen, ini kritik universal bagi siapapun yang menganggap simbol keagamaan lebih penting daripada perubahan hidup. Kemudian pembahasan berlanjut pada isu yang sering dipelintir lagi, yaitu hubungan Yesus dan Bapa. Lagi-lagi, Eddis tidak berbicara berdasarkan opini pribadi. Ia mengutip langsung teks Alkitab yang menyatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Di titik ini, ia mengingatkan satu prinsip yang sangat sederhana, namun sering dilupakan. Jika sebuah kalimat ada di dalam Alkitab, maka orang Kristen tidak perlu takut membacanya. Masalahnya bukan pada ayatnya. Masalahnya adalah ketika sebagian orang merasa tidak nyaman dengan ayat tersebut, lalu berusaha menghilangkan atau mengaburkan ayat tersebut. Padahal Eddis tidak pernah mengatakan Yesus nomor 2. Ia tidak pernah mengatakan Yesus lebih rendah dalam arti yang dituduhkan kepadanya. Yang ia katakan hanyalah apa yang tertulis dalam teks, persis seperti yang diucapkan Yesus sendiri. Dan disinilah ironi muncul. Orang yang mengutip ayat Alkitab dituduh sesat, sementara orang yang sibuk membuat spekulasi di luar teks justru dianggap pembela iman. Percakapan tadi memperlihatkan bahwa banyak kontroversi sebenarnya lahir bukan karena apa yang dikatakan Eddis TV, melainkan karena apa yang dibayangkan lawan-lawan Eddis TV. Mereka menyerang versi Eddis yang mereka ciptakan sendiri. Mereka melawan karikatur, bukan fakta. Mereka membantah tuduhan yang mereka buat sendiri. Karena itu, langkah lawan diskusi Eddis yang memilih datang langsung untuk konfirmasi patut diapresiasi. Daripada menjadi corong gosip teologis, ia memilih dengar langsung dari sumbernya. Dan hasilnya, banyak tuduhan yang selama ini beredar ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari dialog tadi bukan soal siapa yang menang debat. Pelajaran terbesarnya adalah bahwa fitnah akan selalu kalah ketika berhadapan dengan klarifikasi langsung. Terlalu banyak orang membangun opini dari potongan video, kata orang, dan narasi grup sebelah. Padahal kebenaran tidak pernah lahir dari desas-desus. Jika ingin mengetahui apa yang diyakini seseorang, dengarkan dia secara utuh. Jika ingin membantah, bantahlah argumennya, bukan karikatur yang dibuat oleh imajinasi sendiri. Sebab dalam dunia yang penuh kebisingan, keberanian untuk memeriksa fakta adalah bentuk kejujuran yang semakin langka.